Halo, selamat datang pada video tutorial kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa menghitung nilai rata-rata dari sebuah data kolom menggunakan single variable atau bisa juga menggunakan lebih dari satu kriteria. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita pergi ke sheet ilustrasi. Nah, di sini kita sudah memiliki data jualan untuk periode Januari, ya, di mana saudara Wadi ya melakukan penjualan beberapa kali penjualan dengan kuantiti yang berbeda-beda. Kadang kita diminta untuk mengukur performa dari si penjual ini. Apakah dia itu secara rata-rata ya mencapai achieve target jualan harian atau tidak. Karena situasi pasar itu membuat penjualan itu tidak bisa ditentukan berapa jumlahnya, ya. Sulit untuk diprediksi berapa jumlahnya secara konsisten. Akan sangat fluktuatif sekali penjualan itu mengikuti kondisi pasar yang ada. Nah, kalau kita lihat kondisi seperti ini, ya, saudara Wadi secara overall walaupun dia kadang ada naik, ada turun jualannya, namun dia secara rata-rata di atas target harian yang ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan kalau kita lihat saudara Danang, ya, walaupun ya dia pernah achieve target, namun secara keseluruhan performanya masih di bawah target yang ditentukan. Yang lebih parah lagi adalah kalau kita lihat saudara Hendra dan saudara Tomo masing-masing jauh sekali dari target. Walaupun kalau kita lihat saudara Hendra pernah achieve 8 ya sesuai target. Tapi secara overall performanya masih jauh di bawah target. Nah, gimana sih kita bisa ngitung rata-rata dari tabel yang ada? Secara konvensional, cara menghitungnya itu seperti ini. Jadi kita akan jumlahkan, misalnya kita menghitung Wadi ya. Kita akan jumlahkan semua total penjualan saudara Wadi dalam periode tersebut dibagi dengan berapa jumlah saudara Wadi. Ya, di sini Wadi melakukan penjualan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka menghasilkan 8,5. Namun menggunakan rumus ini tidak bisa dynamic, bukan? Kalau ada jualan baru, maka kita harus update rumusnya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan rumus average if. Ya, jadi mirip dengan sum if, ya. Namun dia akan mengaveragekan instead of menjumlahkan. Jadi yang dilakukan adalah select range which is adalah nama penjual. Kriteria adalah nama penjualnya, ya. Dan data yang akan dirata-ratakan. Nah, sama seperti sum if, average if juga memiliki average ifs dengan S, yaitu kita menggunakan lebih dari satu kriteria. Contoh di sini adalah kita menggunakan saudara Virta dan tipe jualannya adalah banana. Kalau kita lihat di sini, saudara Virta ya melakukan 3 kali penjualan, namun
2 menjual banana, dan 1 menjual mango. Dan kita ingin melakukan average terhadap banana saja. Maka kembali lagi, sama seperti sum ifs ya. Ketika bedanya sum if atau average if dan sum if average ifs ya adalah jika ifs ya, maka yang menjadi data yang akan dirata-ratakan ditempatkan di awal. Oke. Jadi average range, data yang akan di-averagekan kolom D ya. Nah, kemudian kriteria 1 range ya. Kemudian kriterianya which is single, should be single cell. Kemudian kriteria range kedua yaitu jenis buah-buahannya ya. Dan kriteria kedua which is single cell yaitu ya J, di sini kita bilang J8 which is banana ya. Maka menghasilkan 9 ya. Jika saya ganti ini misalnya menjadi saya ingin wadi lagi. Ya, ininya saya tempatkan mango. Nah, yang ini tidak berubah karena di sini akan dynamic berubah. Yang di sini karena dia sifatnya fixed cell, dia tidak berubah. Gitu. Maka akan lebih mudah kita gunakan formula bisa average if atau average ifs. Senang bisa sharing ilmu kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu pada video tutorial kita selanjutnya. Salam.